Apa iya sih, mana ada sih laki-laki atau seorang suami yang membiarkan istrinya menikah lagi? Yang lebih tidak masuk akal lagi atau mind blowing lagi adalah ternyata suami sirinya itu punya istri juga. Indikasi ke ilmu hitam itu kan secara hukum apakah diterima gitu. Untuk Kak Raffi, anak mama tahu kakak sedih, mama tahu kakak kecewa, mama nggak perlu nyalahin kakak, mama nggak mau salahin kakak, mama tahu kakak udah menyesal. Hello Kzoners, welcome to Perspective bareng gue Beradeta Ginting, dan di episode kali ini kita akan membahas sebuah hal yang tak biasa, karena biasanya kalau ngomongin soal poligami cerita itu banyak, tapi pernah nggak sih kalian dengar cerita tentang poliandri gitu, hal yang mungkin tidak banyak atau justru ini sebenarnya terjadi di Indonesia. Di samping saya sudah hadir senior, artis senior. Saya panggilnya apa ini? Boleh kakak atau Kakak aja ya. Kayak Kak Firda Razak. Iya. Dan ada pengacara Mas Rangga Hadi Putra. Halo, gitu. salam. Saya panggilnya Mas Rangga dan Kak Firda. Iya. Gimana Kak Firda? Jadi buat Gen Z mungkin kalau Kak Firda artis senior dulu ini menghiasi layar kaca hampir tiap hari ya. Iya. FTV, sinetron, menemani masa muda saya, ketahuan kan umur gitu. Oke, kemarin sempat melaporkan ke polisi akan sebuah kasus ya, bisa dibilang kasus juga, ini menimpa dari putra dari Mbak Firda sendiri kayak gitu kan. Tapi saya penasaran sebenarnya, ketemunya tuh tahun berapa? Terus apakah benar gitu bahwa ternyata boleh sebut nama mungkin menantu? Boleh. Mbak Vina ini sudah pernah menikah atau mendua sebenarnya kayak gitu. Jadi menurut cerita dari Raffi sendiri, mereka berkenalan dari tahun 2017. Ya, jadi Vina itu seorang janda, anak satu, sama 3 tahun. Jadi kan mereka menikah itu tahun 2020. Artinya sama 3 tahun punya hubungan pacaran dulu lah gitu ya, untuk saling mengenal. Nah, Raffi juga menganggap anaknya dari Vina, anak Vina itu juga ya seperti anaknya, seperti membiayai sekolahnya, yang suka pindah-pindah. Jadi ya kita anggap itu masa perkenalan. Tapi proses dari pacaran ke dia menikah itu ya ada lah. Jadi prosesnya bukan yang buru-buru kayak orang harus dipaksa untuk nikah. Seperti ceritanya dia yang kemarin kita dengar di salah satu podcast. Dia bilang katanya kayak seakan-akan dia dipaksa nikah karena dia harus berbalas budi lah kayak gitu kan. Jadi enggak, jadi mereka tuh ada proses pacarannya 3 tahun sebelum memutuskan untuk menikah. Ya kan, menikah tahun 2020 sampai 2026, sampai sekarang ini masih statusnya menikah, masih istri sah dari Raffi gitu. Tapi nggak lama masuk tahun 2026 kita tuh menerima foto dan video bahwa Vina menikah lagi sama laki-laki lain gitu. Padahal dia masih terikat pernikahan sama Raffi. Nggak izin juga pasti dong? Ya nggak mungkin lah kalau ya. Sekarang gini, kita pakai logika aja ya. Kalau misalnya seandainya kita punya pasangan ya, apa iya sih kita mengetahui dia menikah lagi atau dia berselingkuh lah gitu, kita mau diam-diam aja gitu kan? Ya kayaknya nggak tahu ya, mungkin ada beberapa orang yang bisa menerima seperti itu, tapi kalau misalnya aku sih nggak kebayang itu Raffi bisa seperti itu ya. Yang seperti juga Vina mengatakan bahwa Raffi tahu kok tentang pernikahan itu. Sekarang aku pengen balik nanya gitu loh. Apa iya sih, mana ada sih laki-laki atau seorang suami yang membiarkan istrinya menikah lagi gitu. Maksudnya kok. Nah, untuk aku sendiri jadi berpikir, masa iya sih anak aku sampai mau menghinakan dirinya sendiri, merendahkan dirinya sebagai laki-laki, dia kok apa sih yang dia cari gitu loh. Maksudnya Raffi apa yang dicari dari Vina sampai dia bisa menerima semuanya gitu dari Vina. Karena kita bukan dari keluarga yang acuh tak acuh ya. Jadi kalau misalnya salah satu dari mungkin keponakan atau saudara kita yang kesusahan, kalau misalnya Raffi mungkin dalam keadaan kesusahan keuangan, mungkin dia kalau misalnya dia ngomong sama ya akulah orang tuanya, dia ngomong mungkin sama tantenya kan bisa bantu.
nggak sampai harus merendahkan dirinya sebagai seorang laki-laki sampai dia mau membiarkan istrinya menikah lagi sama laki-laki lain. Berarti itu taunya ada yang ngirim foto atau tahu dari medsos gitu? Jadi ada yang kirim foto ke adiknya Raffi, ke adik Raffi. Proses ijab kabul lagi Iya, foto pernikahan? Iya, foto pernikahan. Oke. Nah, untuk adiknya Raffi itu mau kasih tahu ke Raffi juga dia mereka kasak-kusuk dulu nih adik-adiknya, nggak langsung mau ngasih tahu ke Raffi gitu. Wah, kita kasih tahu ke mama dulu kali ya. Tapi lihat dulu moodnya mama seperti apa, lagi enak nggak gitu kan, jangan sampai nanti mama pingsan dengar ceritanya. Udah, itu perlu waktu juga mereka nanya ya, Ma ngasih lihat itu foto, Ma ini ada foto begini-gini. Ya sempet sih, sempet gitu juga sih, shock lah ya. Pingsan tante? Ya 3 hari lah ya, maksudnya nggak mau ini, pokoknya mata bengkak ya, pasti ekspresi emosi kita udah yang namanya mendapatkan hal itu ya. Loh, ini kan mantu gitu loh, maksudnya ini kan mantu aku, kok ini menikahnya sama orang lain, bukannya dia masih istri dari anak aku gitu. Nah itu ya aku perlu waktu juga, aku 3 hari benar-benar aku yang sampai bagaimana cara aku menyampaikan ke anak aku. Aku aja mendapatkan foto ini, yang melihat foto ini aja aku sakit. Sakit hati aku. Jadi kita cari waktu lagi, kita ngobrol sama adik-adiknya, ayo kita cari waktu yang enak, kita ngomong sama kakak, kita kasih lihat fotonya ini, gitu. Terus akhirnya benar seperti dugaan kita gitu loh, pas dikasih tahu Raffi tangannya Gemeter. iya gitu. Terus ya dia diam, ya udah aku langsung jauh deh dari kamu ngeliat ekspresi kalau dia nangis atau gimana gitu, karena sakitnya anak-anak aku pasti sakitnya orang tua juga. Ya ibu kan lah ya, iya, yang melahirkan itu. Ketika masih perkenalan itu biasanya kan naluri ibu tuh kuat gitu, udah ada tanda-tanda red flag nggak sih tante? Jadi begini, waktu pertama kali dia datang ke rumah 2017 ini berhijab, setiap datang minta sholat. Pinjem mukena mau sholat, pegang Al-Quran, ngaji. Bayangan ini, oh ini wanita soleha, ya kan? Walaupun emang tahu sih, loh ini kok beda sama dulu kan Raffi juga punya pacar dong. Pacarnya maksudnya yang maksudnya inilah ya sama Raffi ya, pendidikannya yang kita tahu, ada pekerjaannya juga yang sama Raffi. Yang ini kok polos, tapi udah agamanya baik. Jadi ngeliatnya ke situnya kan. Ya sudahlah, kalau namanya anak happy ya kan, yang menjalankan pernikahan kan anak nih, bukan kita kan. Jadi kalau misalnya emang itu udah keputusannya, ya udah terserah dia. Dia datang terus main ke rumah, nginap ke rumah, bawa anaknya. Nah itu kalau misalnya itu nggak ada penolakan dari tante ketika nggak tahu soal ada. Itu justru kalau bisa kemana-mana, ini aku anggap cucu aku, anaknya dia yang bukan anaknya dari Raffi, aku anggap cucu aku. Aku beliin mainan, beliin semua kebutuhan anak-anak aku beliin. Kita jalan-jalan. Ini sebelum ada anaknya Raffi yang Kedua. hasil yang pernikahan mereka ya. Jadi itu sering dibawa ke rumah gitu loh. Oke. Baru selama pernikahan juga nggak ada tanda-tanda aneh? Nggak ada. Ya itu coba wanita solehah di depan kita tuh, pokoknya dia bisa menunjukkan bahwa dia adalah wanita solehah yang selalu sholatnya nggak pernah telat, yang kayak gitu. Jadi ya namanya juga, makanya gini, aku tuh kaget waktu dia bilang aku adalah tipe mertua yang selalu ikut campur. Aku nggak tahu, nanya juga enggak pekerjaannya nih perempuan apa. Aku nggak pernah tahu, nggak pernah. Ada statement dari Vina mengatakan tante suka ikut campur? Iya, dia selalu setiap podcast, setiap dia muncul, dia pasti bilang, ini ibunya nih adalah selalu ikut campur, mertua yang selalu ikut campur. Makanya aku bertanya, yang mana yang aku ikut campur? Aku nggak pernah ada waktu, karena aku sendiri sibuk. Aku punya 5 anak, aku punya 35 ekor kucing. Ya iya kan, yang semuanya aku harus ngurusin mereka. Aku punya kehidupan sendiri gitu loh, kesibukan sendiri. Nggak mungkin aku mau ngotak-ngatik kehidupan anak-anak aku gitu, yang mereka udah besar-besar, udah dewasa. Nggak perlu lagi aku harus dikte apa segala macem gitu kan. Aku tuh tipe orang yang itu keputusan kamu. Kalau kamu happy, jalanin. Kalau bisa kamu membutuhkan mama untuk berbagi cerita, oke, sini gitu. Tapi bukannya kamu harus begini, kamu enggak. Karena mendingan ngurusin grooming kucing ya gitu. Cat lover nih. Iya, cat lover. Iya. Kayak gitu. Dan ya tadi selama pernikahan juga dari Mas Raffi nggak pernah cerita ada yang salah di rumah tangganya ya, cerita masalah-masalah juga. Raffi itu modelnya orang yang sangat tertutup. Jadi gitu. Jadi gini, kalau misalnya
kembali lagi dengan podcastnya Vina ya. Kalau misalnya dia akhirnya membuka aibnya, membuka jati dirinya dia, itu membuat kita kemarin nonton juga emang ternganga-nganga. Oh ternyata, jadi begitu. Ada sisi lain yang nggak kelihatan selama ini. Iya, karena kita tidak mengetahui hal itu. Karena gini, menurut aku, Raffi sudah sedemikian rupa menutup aibnya si Vina. Karena mungkin dia masih menganggap istri ya Raffi kan, dan itu Vina itu adalah ibu dari anaknya, ya kan. Raffi tidak mau membuka aibnya Vina, nggak ada salahnya juga kalau memang itu pendirian Raffi ya, prinsipnya Raffi tidak mau memberitahukan siapa Vina ini, pekerjaannya apa gitu. Tapi waktu di podcast dia membuka aibnya sendiri gitu, sampai aku yang begini, oh dia ternyata begitu. Tapi apakah dia tidak berpikir dengan masa depan anak-anaknya kelak? Ya kan, ketika ibunya menyatakan bahwa ini aku adalah seorang mami, aku adalah begini, ketemunya begini begitu gitu kan, itu ya hal itu mungkin Raffi nggak mau buka justru tadinya. Dibuka sendiri. Dia buka sendiri. Gitu. Mas Rangga, biasanya kalau kasus poligami itu kan banyak ya terjadi gitu. Ya, kalau kasus poliandri seperti ini itu habitnya gimana sih? Iya, memang bicara poliandri jarang sekali Mbak di Indonesia. Bahkan kalau kita bicara dunia juga jarang. Kalau kita bicara hukum negara, jelas negara melarang. Bahkan memang sama sekali tidak ada aturan mengenai poliandri, jatuhnya adalah perzinahan. Oke. Kalau di dalam KUHP baru ada namanya pasal 14 tentang perzinahan. Kalau di dalam hukum agama apalagi begitu. Bahkan saya sampai ada beberapa ustadz lah yang saya tanya, bahkan di negara-negara Arab poliandri itu sampai ada di hukum rajam. Iya. Gitu, di secara hukum agama. Secara hukum agama. Ada beberapa yang menerapkan seperti itu. Makanya ini sesuatu yang tidak lazim, yang tidak terjadi di Indonesia juga tidak terjadi di negara-negara lain. Itu maka kenapa kita menempuh jalur hukum, karena kenapa? Karena memang dia melanggar pasal. Memang di dalam KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak secara eksplisit mengatur pernikahan siri atau poliandri. Tapi ada pasal 402 di mana ancamannya 4 tahun 6 bulan. Fokus dari pasal ini adalah ketika seseorang melakukan pernikahan atau perkawinan baru, sedangkan dia tahu ada penghalang pernikahan yang sah sebelumnya. Nah, fokus kita di situ. Dan kita sudah membuktikan di hadapan penyidik menggunakan beberapa bukti yang kita punya, saksi-saksi yang kita hadirkan, maka kita yakin memang pelaporan ini bisa sampai ke persidangan. Oke, jadi pelaporannya itu untuk tuduhan perzinahan. Jadi gini, pertama kali memang kita masukkan bukan perzinahan, tapi pernikahan siri. Pernikahan siri. Betul. Karena kalau perzinahan Mbak 9 bulan. Perzinahan itu secara praktek di lapangan tidak bisa ditahan. Jadi tidak terlalu membuat efek jera buat pelakunya. Maka kita pelajari ternyata yang masuk adalah pasal 402, di mana pasal 402 itu ancamannya 4 tahun 6 bulan. Apabila suami yang sebelumnya tidak mengetahui, maka ancamannya 6 tahun. Jadi ada pemberatan di situ. Gitu. Oke. Nah, ketika bukti foto pernikahan itu pertama kali, saya jadi bingung tante Mbak dengan Mbak Wirda itu sempat nelpon nggak ke Vina bahwa ini benar apa gimana gitu? Kayaknya Raffi ya. Tapi memang gini. Jadi selama 1 tahun sebelumnya itu Vina itu masih serumah, tapi dia jarang pulang dengan alasan dia jualan online. Ke Raffi. Jualan online yang biasa lah kalau misalnya lagi online kita jualan kayak gitu. Oh, ini kayak afiliator. Ya kayak gitu. Tapi di rumah temennya, Raffi sendiri tahu rumah temennya gitu. Kadang-kadang suka nganterin ya kan. Nah, tapi belakangan dia jadi keenakan, diizinin untuk gak pulang, nginep di rumah temen, akhirnya jadi keenakan gitu loh. Jadi yang biasanya dia pulang misalnya 3 hari sekali, dia jadi seminggu sekali, yang jadi kayak begitu gitu. Jadi memang ini emang terlalu pinter ya dia meng-create. Aku aja suka berpikir gini, ya ampun aku nih juga dulu pernah jadi orang sibuk, pernah nakal juga, istilah kita kan yang namanya masih remaja ya. Tapi aku gak pernah berpikir loh sampai bisa gimana ngatur waktu ya coba. Kebayang nggak sih? Aku paham maksudnya. Jadi antara mungkin dengan yang lain, dengan anak dan suami itu kayak tertata rapi gitu. Iya, bisa kayak begitu. Kayak ke Raffi kan, dia kan nggak mungkin lah Raffi, yang seperti dia bilang, Raffi tahu kok, mana mungkin gitu loh. Misalnya dia tahu, kalau misalnya Raffi tahu, dia pasti tidak akan menanyakan, tidak ingin tes DNA anaknya yang
yang lahir baru Iya, itu ini kan. anak pertama buat Kak Raffi, anak kedua buat Vina. Kan dia menikah, waktu pas menikah itu sama laki-laki lain kan dalam keadaan hamil. Oh, Amazing kan gitu loh. Oke, jadi ini anak ketiga untuk Vina, yang iya. yang dipertanyakan apakah ini Anaknya Raffi tadinya bukan, kan. Raffi makanya kan gini, Vina itu sampai hamil 7 bulan, sampai hamil mau sebulan sebelum melahirkan itu masih pulang ke rumah. Jadi waktu hamilnya 7 bulan masih ketemu sama aku. masih baik-baik tuh, belum Masih ketahuan? baik-baik. Kita nggak pernah ada ribut, makanya aku bingung kalau bisa dia bilang kita pernah ribut apa yang dia bercerita bahwa mertuanya seperti itulah. Dia memframing bahwa aku adalah mertua yang gimana gitu. Aku nggak pernah ribut sama menantu-menantu aku, termasuk sama dia gitu loh. Makanya aku bingung kalau misalnya pas dia bilang ya dia bercerita, tapi ini semuanya intinya adalah karena dia pintar berbohong sih ya. Kalau aku ngeliatnya seperti itu. Sampai dia bisa berbohong kepada Raffi juga. Kalau misalnya dia katanya jualan online, makanya dia harus nginep ke rumah temennya, ya kan. Nah akhirnya dia hamil. Ketemu aku pas sampai hamil 7 bulan, tapi ketika melahirkan, aku kok nanya sama Raffi, Kak, katanya udah Desember melahirkan. Kok mama gak pernah lihat? Udah emang mama udah melahirkan. Loh, kamu kok gak kasih tahu mama? Kakak juga gak kasih tahu mah. Melahirkannya itu di sofa. Di rumah temennya katanya. Oke, jadi Bingung kan itu iya, sebuah ceritanya bingung. ini supaya kita semua tidak bingung, Tidak bingung, berjamaah. Jadi hamil posisi ini posisinya belum tahu ada foto pernikahan Siri ya, Belum. Mas Rangga, Ya, Mbak Firda. Jadi hamil 7 bulan, semua keluarga yakinnya adalah ini anak Kak Raffi. Iya. Oke, bulan Sampai melahirkan. Bulan Desember melahirkan tanpa ada Kak Raffi, tanpa ada keluarga Iya, keluarga yang keluarga tahu. dari Raffi, Dia ya. melahirkan sendiri di rumah temannya. Iya. Oke. Sehabis itu Kak Raffi datang dong pasti, karena taunya kan anaknya. Iya, bukannya datang Raffi emang pas waktu Vina pulang perutnya udah kempes dengan bawa anak gitu. Maksudnya anaknya tetap dibawa pulang dan diakui bahwa itu adalah anaknya Raffi. Oke. Si Vina ini tetap mengaku anak itu adalah anaknya Raffi. Waktu hamil juga ya dia bilangnya tetap anaknya Raffi. Waktu dia cek juga kalau misalnya dia positif, itu dia juga bilang minta anterin ke dokter sama Raffi karena gue positif nih katanya. Anterin dong ke dokter. Seneng banget waktu itu. Seneng banget, happy. Gue happy banget malah dia bilang begitu kan. Terus ya sampai dia hamil ini. Oke. Ketahuannya Januari, berarti ada jeda sebulan. Ya. Ya, kurang lebih. Ya. Kurang lebih sebulan. Berarti usia dari baby sekarang sekitar 3. Dia Desember lahirnya. Iya, 4 Desember bulan sekarang berapa ya? Oke. 3 bulan. Nah, ketika tahu ada foto itu, posisi Vina, bayi dan Kak Raffi itu berarti nggak bersama ya? Enggak, jadi dia selalu dengan alasan nginep di rumah temennya kan. Bawa bayinya juga? Bawa bayinya. Raffi itu sebenarnya gini, Raffi itu kan punya rumah sebenarnya ya. Tapi Vina itu nggak mau ke rumahnya Raffi, tinggal di rumahnya Raffi nggak mau. Maunya di rumah temannya? Bukan, Vina itu suruh Raffi ngekos, ngontrakin rumah. Supaya apa? Kan ini anak 2 nih, anak sambungnya Raffi, anak pertamanya Vina, sama yang keduanya di kos itu, maksudnya di kontrakan itulah ya. Nah nanti Vina lah yang datang tuh, gitu. Oh, oke. Ya. Sementara Vina cukup unik ini, makanya dia meng-create itu semuanya. Makanya aku bingung. Ya ini serem banget ya gitu. Maksudnya dia bisa menempatkan ini pos 1, pos 2 kayak gitu kan. Kan itu harusnya yang mengerjakan itu biasanya laki-laki. Tapi ini dia. Terus ya ini Raffi itu sedemikian rupa sama dia nggak bisa bergerak kemana-mana. Ya kan. Kenapa? Kalau saya akhirnya aku punya asumsi bahwa kenapa Vina nggak mau tinggal di rumahnya Raffi? Mungkin karena dia nggak bisa ngontrol Raffi. Kalau misalnya dikosin, dikontrakin rumah, yang dia bilang, udah mendingan kontrak aja deh, gue yang bayarin deh bulanannya. Karena Raffi merasa, lo gue punya rumah ngapain gue ngontrak ya, gitu kan? Ya udah gue yang bayarin. Yang penting si anak yang pertamanya ya lo jagain. Sementara dia bawa anak yang ketiga nih, pergi ke rumah temennya nih untuk kerja katanya, kayak gitu. Yang ternyata akhirnya kebuka kan bahwa dia punya pos 2 nih. Jadi bukannya kerja
yang seperti dia bilang. Oke. Mas Rangga, selain bukti foto yang tadi dikirim foto pernikahan, bukti-bukti lain yang memperkuat pelaporan ini apa aja, Mas? Iya, jadi sebetulnya banyak, Pak. Yang kita munculkan ke publik itu hanya foto kan, paling foto dan video. Tapi sebetulnya yang kita hadirkan di penyidik itu mungkin kalau di total ada 7 sampai 10 bukti. Saksi saja kita hadirkan lebih daripada 2. Karena kalau dalam hukum ulus testis nulus testis, satu saksi bukanlah saksi. Walaupun ini hanya baru level pelaporan. Dan di mana kita punya bukti saksi itu bukan saksi yang katanya melihat, katanya mendengar. Tapi memang melihat mendengar saat di kejadian pernikahan siri itu. Oh, jadi hadir di situ. Hadir, betul. Dan yang hadir itu bukan hanya satu saksi, tapi 3 saksi. Namun yang kita masukkan ke dalam Polda Metro Jaya itu adalah satu saksi saja. Di mana satu saksi ini mantan ART atau asisten rumah tangganya Vina dan juga Raffi. Jadi tahu betul dan dipercaya. Bahkan saksi kita ini sempat cerita ke kita pada saat dia bersaksi sempat ada ancaman juga. Mau dilaporkan, bahkan ada ancaman mau diguna-guna seperti itu. Ini WA-nya dari Vina ke ART-nya. Kalau kamu jadi saksi saya santet kamu gitu. Betul. Dan seperti ini kayak kemarin juga padahal udah pakai kuasa hukum, kita juga udah melakukan pelaporan ya. Dia masih berani WhatsApp ke Raffi dengan nomor lain dan di bawah chatnya itu hati-hati ya sama nyokap lu dengan emoji nangis gitu. Jadi ini ya ada skenario apa nih kayak mengadu ke orang tua juga, adu domba orang tua atau gimana? Bukan. Jadi kita menduganya bahkan ada indikasi ya, ini dugaan, ada indikasi atau dugaan mengancam. Tapi pengancaman yang kita perhatikan kok bukan pengancaman untuk dilaporkan ya, tapi menggunakan sesuatu lain yang sifatnya di luar logik, yaitu mistis dan lain-lain. Gitu. Oh, oke. Jadi yang sebenarnya diancam untuk yang lebih halus nih, ilmu hitam ini bukan hanya ART tapi keluarga dari Raffi juga mendapat ancaman seperti itu. Tante Firda, adik-adik? Ya, dia di salah satu chatnya dia tuh emang dia bilang mau dia keluarga ini pokoknya mau dibongkar, mau dihabis-habis, pokoknya dia pengen menghancurkan deh inti dari chatnya dia ya. Dia panik juga mungkin sudah pasti dia panik. Oke. Terus ya memang dia mungkin ada dendamnya, dia benci banget gitu loh sama aku karena kan aku yang memviralkan ini ya berita ini dan melaporkan juga gitu. Karena gini, aku tuh nggak mau ikut campur masalah anak aku. Tapi ketika anak aku disakiti, dizolimi sama orang lain, aku sebagai ibu, alhamdulillah aku masih sehat ya kan. Aku pasti harus turun tangan. Karena biar gimana gue itu anak aku gitu loh. Betul. Iya kan? Oke, pernikahannya Mbak Vina dengan suami kedua ini berarti siri atau mereka daftarin? No, jadi siri. Oh, siri. Jadi pernikahannya siri atau pernikahan di bawah tangan dan tidak diakui oleh negara. Oke, kayak gitu. Mungkin Zoners bertanya gitu, kenapa yang tampil Tante Firda pengacara gitu? Kenapa nggak Kak Raffinya? Gitu. Kondisinya Kak Raffi saat ini gimana? Raffi ini kondisinya sakit, memang memprihatinkan karena dia tidak bisa jalan, gitu. Tadinya dia sendiri nggak mau kalau misalnya orang lain tahu bahwa dia lagi sakit. Terus ya kemarin sudah diruqyah, udah enak, kakinya udah bisa bergerak. Sekarang ke tangannya, ke bahunya, ke daerah bahu. Jadi dia emang benar-benar sekarang lagi terbaring di tempat tidur. Sejak podcastnya Vina keluar, dia langsung sebelumnya itu dia seperti kayak badannya kayak diremes-remes sampai dia teriak-teriak. Kesakitan seperti itu. Tapi kalau indikasi ke ilmu hitam itu kan secara hukum apakah diterima gitu? Ya, di dalam KUHP baru sebetulnya ada pasal yang mengatur untuk perdukunan. Jadi deliknya bukan kita membuktikan apakah memang deliknya bukan delik material, kurang lebih seperti itu. Artinya kita tidak perlu membuktikan apakah memang dia betul-betul ada dampak orang disantet atau diteluh dan lain-lain. Ketika ada seseorang memang melakukan pengakuan bahwasanya dia bisa melakukan santet, ada yang mendengar, ada yang bersaksi dan itu dilaporkan bisa. Cuman memang
saya sarankan kepada Ibu Firda dan klien, kita tidak fokus ke sana dulu. Kita fokus kepada pasal yang kita masukkan, yaitu pasal 402 Jungto 403 KUHP itu. Karena jelas-jelas Mbak, di podcast yang Vina itu muncul, dia sendiri pun sudah mengakui di situ bahwasanya dia memang betul melakukan pernikahan dengan saudara IS. IS ini adalah ya suami barunya lah, seperti itu. Bahkan dia jujur mengatakan dia telah mengandung pada saat dia menikah siri. Artinya secara timeline kita pelajari bahwa ada unsur perzinahan dong di dalamnya kan. Berarti waktu dia menjadi istri sahnya Mas Raffi, dia melakukan hubungan di luar suami istri, dugaannya kan begitu. Karena dia hamil duluan maka dinikahi. Yang lebih tidak masuk akal lagi atau mind blowing lagi adalah ternyata suami sirinya itu punya istri juga. Iya. Ini kalau mau digambar kesini. Iya, makanya ini sesuatu yang aduh, aku aja begini, ya ampun, ya kan kayak skenario ini yang biasa kita syuting aja nggak serumet ini gitu kan. Tapi berarti sempat tes DNA itu sudah dilakukan apa baru rencana ke belum. baby ini? Karena udah diakui kan. Ya, jadi gini memang kita jadi belum tidak perlu lagi. Ya, kita belum masukin pasal 411-nya dikarenakan memang kita mesti ada kalau di kepolisian kan harus ada confirm itu tes DNA-nya gitu. Nah, kita memang rencana akan masuk ke pasal 411 itu dan kita minta memang dari pihak penyidik itu untuk menyarankan yang bersangkutan tes DNA. Bahkan kita juga akan melaporkan suami sirinya itu terlapor dalam lidik. Karena kita belum tahu juga apakah memang itu anaknya anak yang suami sirinya atau anak dari mohon maaf dari pria lain. Karena kebiasaan daripada Vina kan seperti itu. Dia selalu hamil di luar nikah, kemudian dinikahin bercerai dan seperti itu. Oke, tapi itu tidak tampak di awal-awal ya? Karena tadi disebut soleha, atau calon menantu yang soleha sampai kayak gini. Ini nggak sih, apakah sebenarnya ada cuci otak supaya sampai akhirnya Kak Raffi mungkin tidak menyadari gitu? Akhirnya kita punya pikiran seperti itu ya gitu loh. Kita menduga-duga dari kemarin tuh kenapa kok Raffi kok bisa, adik-adiknya pun kita jadi diskusi kan soal itu. Mana mungkin sih gitu kalau misalnya kakak tuh nurut sampai sedemikian rupa kalau tidak ada sesuatu. Iya, sesuatu kan? Yang ada sesuatu yang di luar logik tadi. Iya, ya. Karena udah deh buat kita tuh itu adalah hal yang tidak mungkin gitu ya. Kalau misalnya dibilang, dan ini kekeh banget Vina bilang, Raffi tahu kok Raffi ini. Dia punya bukti nggak? Nah itu dia, kita nggak tahu ya. Karena yang dia kemarin waktu pas di podcastnya Densu itu dia cuma membawa bukti chat aja gitu. Kita nggak tahu ya. Kalau misalnya kayak aku bicara di medsos itu kan karena aku punya bukti. Aku punya, jadi bukti itu sebenarnya dari orang-orang yang ingin menjadi saksi juga, yang mengatakan bahwa si Vina itu suka main dukun, ada yang kayak begitu. Ada teman-temannya pada bilang gitu. Bilang begitu. Si Vina itu dulunya begini semuanya itu. Dan mereka waktu pas aku bilang kamu mau aja disaksi nanti, ya mau aja karena mereka juga sebel waktu ngeliat di podcastnya yang Densu itu kan, dia kesel. Maksudnya tukang bohong banget sih, mereka tahu soalnya pacarannya, mereka tahu waktu Raffi gimana Raffi memperlakukan keluarganya Vina dulu. Ketika tahu ada foto itu kekirim itu, kenapa tidak langsung mungkin menceraikan, tapi memilih jalur hukum? Mungkin nanti Mas Rangga menambahkan. Buku nikahnya ya diumpetin. Buku nikahnya? Buku nikahnya Raffi itu dibawakan, biasanya kalau suami istri kan masing-masing pegang. Kalau ini kan punyanya Raffi kan dipegang sama Vina. Oke. Jadi untuk melaporkan itu jadi kita butuh ada proses salinan di KUA. Tapi kita akhirnya ya kita minta. Nah, jadi saya tambahkan sebetulnya ini juga supaya publik tahu ya. Sebelum kita melangkah ke jalur hukum, ke proses pidana di Polda, kita sudah somasi dulu, Mbak. Somasi satu pertama dan terakhir kepada saudari Vina Luciana. Bahkan kita kirimkan juga ke nomor orang tuanya. Jadi kita kirim itu berdasarkan alamat, kemudian alamat orang tuanya dan juga nomor WA, dan kita pastikan centang 2 di situ. Cuman tidak ada tanggapan. Nah, kita sesalkan di situ. Padahal kita mau mendudukkan perkaranya supaya Vina hadir, kemudian ada Mas Raffi, kemudian ada Ibu Firda, saya dampingi, klarifikasi di situ. Andai kata waktu itu Vina Luciana melakukan permohonan maaf, mungkin tidak sampai sejelimet ini.
karena tidak Dan dilakukan. tidak terkuak juga mind Betul. blowing tadi. Betul. Bahkan sekarang dia melakukan pembelaan-pembelaan. Nah, tadi saya sedikit bahas lucunya, dia mengaku punya bukti. Dan ternyata bukti itu yang ditampilkan di media adalah bukti chat. Dan itu pun belum mengkonfirmasi bahwasanya Mas Raffi ini mengetahui adanya pernikahan siri. Di sini untuk edukasi kepada masyarakat juga. Andai kata seorang suami pun tahu pernikahan siri itu memang dilakukan. Disitulah berlaku pasal 402 KUHP, ancamannya 4 tahun 6 bulan. Kalau suami tidak tahu, ancamannya ada pemberatan 6 tahun. Jadi suami tahu atau tidak tahu Sama-sama salah. sama-sama Betul. terkena hukuman itu, cuma Betul. beda jarak 2 tahun itu Iya, kan. Betul. Oke. Jadi Vina nih jangan merasa bahwa karena suaminya tahu sehingga apa yang dilakukan adalah benar dan tidak bisa berakibat pidana, itu salah. Dan yang kedua, bukti chat itu tidak bisa dihadirkan ke persidangan. Harus melalui proses yang namanya digital forensik dulu. Apalagi sekarang zaman di AI kan, Iya. kita bisa mengedit tiba-tiba WA dengan seseorang dan lain-lain seperti itu. Jadi bukti chat tidak bisa mengkonfirmasi menjadi sebuah beban pembuktian begitu. Jadi dari pihak Mbak Firda sama Mas Rangga mengatakan buktinya kurang kuat sebenarnya. Iya. Sangat Oke. kurang kuat. Karena ini sudah masuk, sudah di tahap apa berarti sampai kepolisian pelaporannya? Ya, jadi sudah tahap penyelidikan, kita sudah dipanggil BAP pelapor, kita juga sudah dapat informasi dari penyidik sudah melayangkan Panggil. BAP terlapor, jadi Datang kesaksian. Belum, Kalau kita udah. lagi Udah. dipanggil. Oh ya terlapor gitu. Ya. Oke. Kalau setelah ini tiba-tiba Vina minta maaf mengaku salah dari pihak Kak Raffi, apakah mencabut, menyelesaikan mungkin ya dibilang kekeluargaan juga sudah ke pengadilan, kepolisian itu gimana? Kalau nanyanya ke aku, itu udah telat. Kesempatan itu udah kita kasih kan sebelumnya. Aku udah ngomong ada aku beberapa yang statement aku bilang aku nggak mau penjarain orang kok gitu loh. Aku cuma pengen dia datang mengakui kesalahannya, minta maaf, cukup. Kita akan berubah pikiran. Tapi kayaknya dia kayak orang yang ngeri gak sih, karena kepanikannya itu membuat fitnahan baru, ya kan, bikin fitnah, keji, terus ya malahan ya nggak ada keinginan dia untuk berbaik hati gitu loh, untuk menurunkan egonya, minta maaf tuh nggak ada. Dan memang tidak mungkin katanya Raffi juga, Vina ini bukan tipe orang yang gampang minta maaf walaupun dia bersalah. Oke, jadi dari Kak Raffinya sendiri juga sudah ibaratnya hopeless ya, untuk menantikan permintaan maaf itu. Tapi ada juga saya mendengar bahwa selama ini ada indikasi penelantaran anak, berarti ini anak pertama Kak Raffi dan anak keduanya Vina. Iya. Itu benar nggak? Iya, kalau misalnya aku sih melihatnya seperti itu ya, karena apa? Kan ibunya jarang pulang, sibuk dengan anaknya yang baru, dengan suaminya yang baru, ya kan, dia jarang pulang. Terus ya Raffi juga dalam keadaan sakit, harus ngurus anaknya yang 2. Kebayang nggak tiap pagi tuh yang diurusin itu anak yang bukan anaknya dia ya, anak sambungnya ya, dari sekolahnya, dari apa segala macam. Karena Vina ini dari dulu nih modelnya ibu yang tidak peduli sama anak. Dia kalau misalnya mau ganti pampers anaknya aja itu harus telepon dulu ke Raffi. Raffi itu disuruh pulang dulu dari tempat pekerjaan. Nih belum ganti pampers, atau enggak dia bisa tahan sampai jam 10, jam 11 malam tuh pampers baru diganti dari pagi tuh. Oh, bisa kayak gitu sampai nunggu Raffi pulang. Dia model yang kayak begitu. Cukup. Dan saksinya juga ada yang ngomong gitu, yang cerita justru dari saksi-saksi itu yang bercerita. Mereka yang bilang ini dia dulu tuh sampai ininya iritasi apa segala macam. Mereka yang bercerita gitu ke kita. Sekarang untuk anak-anak berarti berada di kalau yang kedua di aku, tante yang rawat. Kalau yang pertama? Yang pertama karena bukan anaknya Raffi ya, bukan anak tanggung jawab Raffi. Kalau misalnya Raffi berharap mudah-mudahan bisa dirawat sama keluarga papahnya. Oke. Keluarga papahnya nih anak gitu. Tapi gak jelas ya, Vina juga gak jelas ya. Maksudnya kalau bisa ditanyain, karena buat Raffi itu juga hal yang dia khawatir ya kemarin. Aduh gimana nih anak yang pertama ini di mana ya dia? Jangan sampai neneknya yang rawat gitu. Karena kan neneknya dulu pernah bilang, kalau misalnya anak perempuan, cucu perempuan ini adalah aset buat dia. Jadi Raffi nggak terima. Kalau misalnya cucu ada perempuan, khawatiran ya. Iyalah, ini maksudnya aset apa gitu kan. Oke, berarti karena ini pernikahan siri tidak ada pemalsuan dokumen untuk pernikahan itu. Ya, sampai detik ini kita mempelajari memang tidak ada dokumen yang dipalsukan. Karena memang pernikahan siri kan dia tidak perlu upload dokumen layaknya pernikahan sah secara negara kan. Tapi tadi sebelum kita closing,
bahwa suami barunya ini kan juga udah punya istri itu. Betul. Itu sempat komunikasi ke istrinya nggak? Atau istrinya karena masalah? Aku sih udah sempet di salah satu podcast untuk mengajak istrinya untuk speak up gitu ya. Tapi lagi-lagi aku berpikir kenapa sih kok istrinya pasti diumpetin kayak gini gitu kan. Jadi kasihan juga ya istrinya. Mungkin istrinya menyetujui suaminya menikah lagi. Ini menurut aku, dugaan aku lagi ya. Istrinya mungkin merestui pernikahan suaminya, tapi istrinya mungkin tidak tahu siapa yang dinikahi. Yang dinikahi suaminya itu kan masih istri orang. Oke. Ya kan? Gitu loh. Itu yang makanya kenapa aku mengajak istrinya tuh speak up dong gitu loh. Kan dan apalagi si Vina ini mengaku bahwa dia adalah pekerja wanita malam segala macam. Emang si istri gimana nih perasaannya? Biasa-biasa aja. Suaminya nikah sama yang begitu. Bukan kita yang cerita loh. Yang cerita Vinanya sendiri gitu. Oke, karena ini masih berlanjut di pengadilan, tentunya kita nantikan ya bagaimana hasilnya. Tapi Tante mungkin sebelum kita closing, ada yang ingin harapan Tante sebagai seorang ibu dari Raffi dan juga masih ibu mertua dong, sah secara hukum kepada Vina. Kesempatan untuk kita bertemu kemarin saya sudah ajukan ke Vina, saya sudah ajak Vina untuk datang ke kami baik-baik. Mudah-mudahan kita kan bisa ya, mungkin kemungkinan, tapi ternyata Vina lebih memilih jalur yang untuk ribut gitu loh. Jadi kalau misalnya emang Vina mau fight, ya udah kita juga ikutin apa maunya Vina. Karena kemarin kita ingin mengajak sesuatu yang baik dengan damai-damai aja, tapi Vinanya nggak mau, tidak mengindahkan permintaan kita. Jadi kalau bisa sekarang Vina mau fight, ya udah kita ikutin maunya Vina. Untuk Kak Raffi? Untuk Kak Raffi, anak mama itu nggak cuma kakak, tapi kakak adalah kakak sulung yang selalu dihormati sama adik-adiknya. Semoga pengalaman kakak ini bisa menjadi pembelajaran buat adik-adiknya dan tidak akan terulang lagi kisah seperti ini di keluarga kita. Mama tahu kakak sedih, mama tahu kakak kecewa, mama nggak perlu nyalahin kakak, mama nggak mau salahin kakak, mama tahu kakak udah menyesal. Ya sekarang perbaiki diri, berdoa yang banyak, semoga Allah kasih kakak kehidupan yang lebih baik. Amin. Dan semoga cepat sembuh. Cepat sembuh, anak mama cepat sembuh ya, nggak usah dipikir. Oke, terakhir Mas Rangga, untuk Zoners mungkin sebuah advice atau bagaimana mengedukasi masyarakat supaya tidak ada kecolongan-kecolongan pernikahan sendiri seperti ini. Baik, perkaranya Mas Raffi dengan Vina Luciana ini bisa menjadi edukasi yang sangat penting buat masyarakat Indonesia. Bahwa pernikahan siri itu jangan dianggap ini sesuatu yang lumrah. Memang di dalam hukum di negara kita itu tidak diatur pernikahan siri. Yang ada adalah penghalang pernikahan yang sah. Namun kita coba buka pikiran, buka hati kita, apa sebetulnya dampak dari pernikahan siri. Dampak dari pernikahan siri adalah tentunya karena nikahnya tidak diakui oleh negara, maka si pasangan pernikahan siri itu tidak akan dikeluarkan akte nikah. Apa dampaknya kalau tidak ada akte nikah? Maka dia tidak bisa mengurus kartu keluarga. Kita tahu betapa pentingnya kartu keluarga digunakan di Indonesia. Apabila tidak ada kartu keluarga, maka dia tidak bisa merubah status perkawinannya di KTP. Belum lagi dampak ketika dia memiliki sebuah anak dari hasil pernikahan siri. Maka anaknya tidak bisa dikeluarkan yang namanya akte lahir. Apabila tidak ada akte lahir, si anak ini tidak bisa mengurus yang namanya nomor induk kependudukan atau NIK. Bayangkan, ada warga negara Indonesia tidak punya NIK atau KTP, bagaimana dia bisa dilindungi hak hukumnya, hak asasi manusianya, pendidikannya, dan kesehatannya. Jadi implikasi itu besar sekali, bukan hanya nikah siri kan sah secara agama, betul. Asalkan ada wali, saksi, akad yang benar sah secara agama. Tapi ingat, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, asas perkawinan kita monogami. Sewaktu-waktu seorang perempuan hanya boleh nikah dengan satu suami, seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan satu istri. Apabila memang ada sifat poligami, di negara kita menyediakan atau memfasilitasi hal tersebut kok. Namun dengan syarat dan ketentuan berlaku. Harus ada
izin istri, harus ada Baik. pernyataan dari berlaku adil dari suami seperti itu, dan juga ada surat dari pengadilan, surat izin dari pengadilan agama. Oke. Jadi ini edukasi buat masyarakat Edukasi bahwa sebagai orang dewasa apapun yang kita lakukan haruslah dipikir matang-matang, Betul. apalagi menyangkut masa depan anak kita. Ya. Thank you Okezoners, thank you Tante Firda, Ya. Terima kasih. Tante Mbak Kakak saya sebut semua, dan Mas Rangga Thank you. sudah main di Perspektif, dan jangan lupa like, share, and subscribe episode ini. Bye-bye.